Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kandungan surat At-Tin menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka hendaknya seorang manusia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan menggunakan kesempurnaan fisiknya untuk beriman dan mengiringi keimanannya dengan amal salih. Karena ketika seorang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan dikembalikan ke neraka yang paling rendah pada hari kiamat, wal-iyadzubillah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas beberapa pelajaran yang berharga dari tafsir surat At-Tin yang mulia. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mengambil pelajaran darinya. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu dalam Al-Quranul Karim kecuali sesuatu tersebut merupakan perkara yang besar, baik karena zatnya itu sendiri maupun karena ia merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengawali surat At-Tin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai, dan demi kota Makkah yang aman ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat At-Tin yang mulia dengan 3 kali sumpahnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa di antara ciri surat-surat Makkiyah adalah terkadang dia diawali dengan al-huruful muqata'ah, huruf yang terputus-putus seperti alif, lam, mim, nun, qaf, dan yang lainnya, maka dia akan diawali dengan sumpah. Karena biasanya konteks pembicaraan surat-surat Makkiyah adalah untuk membantah penentangan dari orang-orang kafir waktu itu. Dan kita tahu surat At-Tin adalah surat yang ke-95, terdiri dari 8 ayat, dan dia termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Surat At-Tin diturunkan sesudah surat Al-Buruj. Dalam surat At-Tin yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 3 kali sumpahnya. Yang pertama, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Karena buah tin merupakan buah yang bersih dari bahan-bahan yang sulit dicerna oleh tubuh dan banyak mengandung nutrisi. Sedangkan buah zaitun merupakan buah yang dapat dibuat minyak dan banyak digunakan sebagai obat-obatan. Penyebutan 2 buah ini, yaitu tin dan zaitun, merupakan kinayah, merupakan isyarat tentang Baitul Maqdis di Palestina yang terkenal dengan tumbuhan tin dan zaitunnya. Di mana di Palestina merupakan tempat kenabian Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, yang merupakan nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah dengan Bukit Sinai, wa turi sinin. Di Bukit Sinai merupakan bukit yang Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kota Makkah yang merupakan kota yang aman. Barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan aman. Wa hadzal baladil amin. Dan demi kota Makkah yang aman ini. Makkah Al-Mukarramah merupakan tempat diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 3 tempat di atas, yaitu di Palestina yang diisyaratkan dengan buah tin dan buah zaitun, kemudian bersumpah dengan Bukit Sinai, tempat di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan juga bersumpah dengan kota Makkah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 3 tempat tersebut karena ketiganya merupakan tempat turunnya wahyu kepada para rasul ulul azmi. Dan dari ketiganya terpancar hidayah untuk manusia. Kita tahu Nabi Isa, Nabi Musa, dan Rasulullah Muhammad SAW adalah 3 dari 5 rasul ulul azmi yang utama. Maka awal-awal surat ini mengisyaratkan akan 3 nubuwah, 3 tempat turunnya wahyu bagi Rasul ulul azmi. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bersumpah dengan 3 kali sumpahnya untuk menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, untuk menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik. Dalam sisi penciptaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan 3 lapis sumpahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, dengan anggota badan yang serasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kemampuan dapat menerima ilmu, dapat berbicara, dapat mengatur, dan memiliki sifat bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah membekali manusia dengan perangkat-perangkat untuk mengakses keilmuan, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, dan kami berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka dengan 3 perangkat tersebut, manusia bisa menerima ilmu, sehingga bisa berkembang kemampuannya, dan dia bisa menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Dengan kesempurnaan fisik dan ilmu yang dimiliki oleh manusia, hendaknya mereka menjadi manusia yang bermakna di muka bumi ini. Menjadi orang-orang yang memiliki kontribusi positif. Keberadaannya memberikan manfaat untuk orang lain, untuk keluarganya, dan untuk manusia pada umumnya. Disibukkan hari-harinya dengan hal-hal yang positif dan produktif, baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Asy-Syarah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila engkau telah selesai satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lainnya. Apabila engkau telah selesai dari satu amalan, maka bangkitlah untuk mengerjakan amalan yang lainnya. Jika engkau telah selesai dari pekerjaan dunia, maka kerjakanlah amalan akhirat. Jika engkau telah selesai dari amalan akhirat, maka sibukkanlah dengan pekerjaan dunia. Sehingga seorang muslim merupakan orang yang produktif dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Sedangkan orang-orang yang banyak santai, yang pengangguran, maka ia adalah orang-orang yang tercela. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, beliau pernah mengatakan, "Inni la abghudur rajula an araha farighan laisa fi syai'in min 'amalid dunya wala fi 'amalil akhirah." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Sungguh aku benci melihat orang yang pengangguran. Ia tidak bekerja untuk dunianya dan tidak pula beramal untuk akhiratnya." Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang kelima, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya. Para ulama-ulama tafsir memberikan 2 tafsiran terhadap ayat ini. Tafsiran yang pertama, bahwa meskipun manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, tapi pada saatnya manusia akan dijadikan dalam posisi yang serendah-rendahnya. Itu dia akan tua, dia akan renta, dia akan sakit, yang keindahannya serta kesempurnaannya itu akan berkurang dari waktu ke waktu. Ini tafsiran yang pertama. Adapun tafsiran yang kedua, dan kami cenderung tafsiran ini, bahwa manusia yang tidak menggunakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesempurnaan fisiknya, berupa kecerdasannya, dan yang seterusnya, dan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ketaatan, maka dia diancam dengan dikembalikan ke neraka yang serendah-rendahnya. Kenapa kita cenderung pendapat yang kedua ini? Karena tidak semua manusia mengalami masa tua. Ada di antara mereka yang meninggal di usia mudanya. Dan tidak semua orang itu dikembalikan di tempat yang serendah-rendahnya kalau dia mengisi hari-harinya dengan kebaikan dan produktivitas serta amalan salih.
Tetapi yang diancam dengan thumma radadnahu asfala safilin, yang diancam dengan dikembalikan di tempat yang serendah-rendahnya adalah orang-orang yang melakukan keburukan, yang tidak bersyukur atas berbagai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam neraka jahanam tidak dapatkan sesuatu pun yang menyejukkan hati mereka, dan tidak pula mendapatkan minuman yang baik untuk mengisi perut mereka. Mereka mendapatkan hamim, yaitu air yang panas mendidih, yang berada pada puncak kepanasannya, serta ghazak, campuran dari nanah, keringat, air mata, dan sesuatu yang keluar dari luka-luka para penghuni neraka, yang dinginnya tidak terperikan dan baunya sangat busuk tidak tertahankan. Wal iyadzu billah. Maka seorang hendaknya memanfaatkan kesehatannya, memanfaatkan masa mudanya dengan hal-hal yang produktif. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagaimana cara mengisi waktu ketika di dunia dengan hal-hal yang bermakna? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-6, illal ladzina amanu. Orang-orang yang tidak dikembalikan di asfala safilin, tidak dimasukkan ke dalam neraka, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Wa amilu salihat, dan dia mengisi keimanannya dengan berbagai amal salih. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka mereka tidak akan dikembalikan ke dalam neraka yang serendah-rendahnya, namun dikembalikan ke surga yang luas dan tinggi, serta mereka mendapatkan pahala yang tidak akan habis karena mereka istiqamah di atas iman dan amal salih hingga kematian mendatangi mereka. Keimanan meliputi setiap hal yang mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa keyakinan yang benar, ilmu yang bermanfaat. Sedangkan amal salih meliputi setiap perkataan dan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'ut tabi'in yang wafat di Makkah tahun 187 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan wa sawaban. Wal khalisu an yakuna lillahi was sawabu an yakuna ala sunnah. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya suatu amalan jika dilakukan dengan keikhlasan tapi tidak benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika suatu amalan benar tetapi tidak ikhlas, maka juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yakuna khalisan wa sawaban. Allah tidak terima amalan tersebut sampai amalan tersebut ikhlas dan benar. Wal khalisu an yakuna lillahi. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah amalan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Was sawabu an yakuna ala sunnah. Dan dimaksud dengan benar adalah amalan itu sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita menjadi manusia yang bermakna, kita melakukan hal-hal yang positif dan produktif untuk urusan dunia kita, dan kita melakukan amalan-amalan yang produktif dan positif untuk akhirat kita. Dan semua itu harus dibangun di atas iman. Dan iman hari-harinya diisi dengan amalan salih. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkanmu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya penjelasan itu? Apa yang menyebabkanmu, wahai manusia, mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan sesudah adanya penjelasan tentang hal tersebut? Pada hari itu manusia akan mendapatkan balasan dari amalannya ketika di dunia. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala? Ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Yaumuddin yaumul hisab lil khalaik, wa huwa yaumul qiyamah. Yadinahum bi'a'malihim, in khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun, illa man afa anhu. Hari pembalasan adalah hari perhitungan bagi para makhluk. Hari itu merupakan hari kiamat yang para makhluk akan dibalas sesuai dengan amalan mereka.
In khairan fa khairun. Jika amalan mereka baik ketika di dunia, maka akan baik pula balasan yang akan diterima. Wa in syarran fa syarrun. Apabila amalan itu buruk, maka akan buruk pula balasan yang akan diterimanya. Illa man afa anhu, kecuali barang siapa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak takut terhadap hari kebangkitan, maka peringatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat bagi mereka. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang seadil-adilnya, yang tidak akan mendolimi siapapun. Pada hari kiamat, para hamba waktu itu akan mengetahui kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan ditegakkan qisas antara kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Kalaulah binatang yang tidak memiliki akal dibalas sedemikian rupa pada hari kiamat, tentunya manusia yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, diberikan kemampuan untuk mengakses keilmuan, diberikan nikmat yang sangat banyak, tentunya akan ada hisab untuk mereka. Ini para sahabat kreatif yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan inspirasi untuk kita semua agar menjadi manusia yang bermakna. Setelah kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang diberikan banyak kesempurnaan, kita diberikan banyak kenikmatan, maka isilah hari-hari kita dengan berbagai amalan kebaikan yang mendatangkan manfaat untuk manusia dan bermanfaat pula untuk kehidupan di akhirat kita. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.